Shalom saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Andreas Junedi hari ini bisa menghampiri semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita memulai program renungan yang memberkati sore hari ini dengan kita berdoa. Kami satukan hati kami bersyukur Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang di hari yang berbahagia ini Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kebenaran firman-Mu ini menuntun hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan, ubah hati kami sore ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan sore ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 16 ayat yang ke-8 demikian bunyinya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saya mengambil satu kalimat yang menjadi kunci firman hari ini ada di ayat yang ke-8 bagian A. Di sana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hari ini sudah 15 hari kita ada di tahun baru, di tahun 2021. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang sudah 15 hari ini kita rasakan, kita lewati. Tahun yang lama sudah kita tinggalkan dan kita sudah ada di masa yang baru. Dan saya percaya kalau hari ini saya dan saudara bisa ada, itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengambil satu kalimat ini? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini yang saya namakan kunci keberhasilan kita melewati tahun yang penuh misteri ini. Tahun yang tidak lebih mudah daripada tahun kemarin. Asal kita cuma fokus kepada Tuhan, asal kita cuma memandang kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan kepastian untuk saya dan untuk saudara di tahun ini. Itulah kenapa saya namakan tahun 2021 adalah tahun kepastian. Buat kita yang percaya, kita akan belajar ada beberapa hal kepastian yang Tuhan berikan pada waktu kita hanya memandang atau cuma fokus kepada Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-8 bagian B di sana dikatakan, saya baca selengkapnya ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Yang pertama, ada sebuah kepastian dari Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun cobaan itu berat, orang yang hanya memandang kepada Tuhan, orang yang fokusnya hanya kepada Yesus, dia tidak akan pernah digoyahkan. Alkitab berkata bahwa semua akan digoncangkan, bahkan langit pun akan digoncangkan, bukan cuma sekedar bumi ini. Hari ini kita mendengar ada gempa yang dialami saudara-saudara kita di Sulawesi sana. Kita belum tahu kapan akan terjadi menimpa kita, apa yang akan terjadi besok, bulan depan, tahun yang akan datang, kita nggak akan pernah bisa tahu. Tapi apapun yang akan terjadi, apapun yang akan melanda bumi ini, ada satu kepastian yang Tuhan berikan buat kita. Orang yang memandang kepada Tuhan, dia tidak akan pernah digoyahkan. Yang kedua, kepastian apa yang Tuhan janjikan buat kita di ayat yang ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Di masa-masa yang seperti ini, pandemi yang belum selesai, kesulitan demi kesulitan yang terus terjadi menimpa kita, mustahil orang bisa berkata, aku akan bersukacita, aku akan bersorak-sorai. Bukankah hari-hari ini dunia pun bisa menawarkan kepada kita satu sukacita yang semu, tapi hari ini alami sukacita surgawi, sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun, sukacita yang tidak bisa ditentukan oleh situasi dan kondisi yang tengah kita hadapi. Waktu kita hanya memandang kepada Tuhan, waktu fokus kita hanya kepada Tuhan, ada sukacita surgawi yang mengalir dalam kehidupan kita. Bukan sukacita yang pura-pura, bukan sukacita yang hari ini ada kemudian besok sudah lenyap, tapi sepanjang hidup kita
kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kalau kita bisa lewati tahun 2020 dengan segala kesulitannya, itu berarti Tuhan menolong kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk marah sama Tuhan. Tetapi awali setiap hal dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang bersukacita. Orang yang mengucap syukur, dia tidak akan merasa berat untuk bersukacita dalam hidupnya. Alami sukacita dari surga hari ini ketika apa? Kita memandang dan fokus kepada Tuhan. Kepastian yang ketiga yang Tuhan berikan untuk orang yang selalu fokus kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 bagian B di sana dikatakan, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau hari ini saudara bisa tidur nyenyak tanpa saudara dibayangi ketakutan-ketakutan, tanpa saudara berpikir tentang kekhawatiran-kekhawatiran saudara, saya pastikan kita adalah orang-orang yang tengah memandang dan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bukankah ketenangan, bukankah ketentraman hari-hari ini adalah satu hal yang diburu banyak orang? Banyak orang merindukan bahwa hidupnya pengen tenang, hidupnya pengen diberkati, hidupnya pengen disertai dengan Tuhan. Dia pengen untuk tentram. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah pengharapanku. Tidak ada cara lain untuk bisa mengalami ketentraman, ketenangan yang sejati di hidup kita kalau kita tidak pernah dekat sama Tuhan. Hari-hari ini saudara boleh dengar apapun mengancam hidup manusia, apapun bisa mengkhawatirkan kehidupan manusia, tapi dengar baik, orang yang fokus hanya kepada Tuhan, orang yang hanya memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada pandemi, bukan kepada penyakit, dia akan mengalami kepastian, tidak akan pernah digoyahkan. Dia akan mengalami kepastian selalu bersukacita dalam hidupnya, dan dia akan mengalami kepastian hidupnya tenang, hidupnya tentram. Alami kepastian yang dari Tuhan sepanjang tahun ini, asal kita memandang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sore ini. Bapak Ibu Saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Jika ada permohonan doa yang lain, engkau bisa angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Siapapun yang menangkap renungan yang memberkati sore ini, Tuhan menjamah mereka. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja mengalami peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Tuhan. Juga mereka yang hari ini baru saja mengalami gempa di Sulawesi. Tuhan tolong, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada rancangan-Mu yang mendatangkan kecelakaan bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya Pendeta Andreas Junaidi. Kita akan ketemu kembali dalam renungan yang memberkati episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.